Kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu buat kasih setiamu, anugerah-Mu yang besar yang Tuhan sudah nyatakan berbuat atas hidup kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan pertolongan atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengar renungan firman. Kalau kami mau buka hati pikiran kami untuk kami diberkati dalam kebenaran firman. Sebab itu layakkan kuduskan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat berdiri. Mari kita akan dengarkan renungan firman yang saya ambil dari kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, dari ayat ini saya beri tema prioritas. Ya. Apa itu arti prioritas? Nah, menurut kamus, prioritas itu artinya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Haleluya. Ya. Jadi firman yang kita sudah baca tadi, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, ya, tapi soal di sini yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau dikaitkan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, di situ juga dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sangat berkaitan sekali, saudara. Nah, di sini perlu kita belajar untuk memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, kebenaran kerajaan Allah itu di sini berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan berarti Tuhan Yesus melarang kita untuk kita meminta makan minum, tidak, saudara. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk memberikan prioritas, yang artinya tadi mendahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Sebab kalau kita lihat di ayat selanjutnya dalam Matius 6 ayat 34 sampai dan seterusnya, di bagian akhir di situ katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, di situ saudara, sebenarnya Tuhan itu ingin saya dan saudara itu lebih memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu soal apa? Dikatakan di sini soal kebenaran. Kalau dalam bahasa aslinya itu keadilan. Keadilan dalam hal apa? Keadilan karena Yesus telah mati dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan kita dibenarkan karena keadilan Allah menghukum dosa lewat kematian anaknya yang tunggal. Dan dosa saya dan saudara ditanggung di atas kayu salib. Itu soal kebenaran. Dan itu yang harus diutamakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan makan minum, itu nomor yang kesekian dibandingkan kebenaran ini. Jadi Tuhan mengharapkan saya dan saudara itu mengutamakan kebenaran yang perlu dipahami setiap saat, setiap waktu. Karena kita sudah dijamin keselamatan hidup kita, itu yang harus kita pegang teguh. Dan bahkan kita teruskan kepada orang-orang yang belum menerima keadilan Allah, kebenaran Allah ini. Masalah soal makan minum, itu Tuhan, urusannya Tuhan. Urusan saya dan saudara, yaitu tadi mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah, yaitu berupa kebenaran. Yang kedua,
dalam soal damai sejahtera. Ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita ada komunikasi kembali dengan Tuhan Allah yang di surga. Ada damai yang tadinya kita terputus dari Allah karena dosa. Inilah kerajaan Allah, berbicara tentang damai sejahtera. Ada relasi hubungan kembali yang kuat antara kita dengan Allah karena Yesus sebagai juru selamat, juru damai. Jadi kerajaan Allah itu berbicara selain tentang keadilan atau kebenaran, juga berbicara tentang damai sejahtera. Sebab damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Saudara bisa mencari damai sejahtera dunia ini, tetapi sifatnya sementara. Tapi kalau damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu lebih dari apa yang diberikan dunia ini. Bahkan saudara tidak bisa membeli di tempat-tempat lain, tidak bisa. Karena itu adalah pemberian dari Roh Kudus, pemberian dari Allah. Tidak bisa beli di mana-mana. Itulah yang kita harus utamakan, prioritaskan. Kita harus ingat, karena kebenaran Allah, keadilan Allah tadi kita diselamatkan. Karena ada damai sejahtera. Itu yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Daripada kebutuhan makan dan minum. Ya, sebab kalau kita ada damai sejahtera dari Tuhan, meskipun tidak ada makan minum, saudara tetap damai. Karena damai sejahtera itu sifatnya lebih daripada apa yang diberikan oleh dunia ini. Ya, ini yang berikutnya, kerajaan Allah itu selain berbicara kebenaran atau keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Ya, sukacita karena apa? Karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Itulah membuat kita bersukacita. Karena kita sudah diselamatkan, kita diberi damai sejahtera, kita ada sukacita dari Roh Kudus. Ini yang harus dimiliki, ini yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Ya, artinya tadi prioritas yang didahulukan, diutamakan daripada yang lain, daripada makan dan minum. Bukan berarti kita tidak butuh makan minum, butuh. Tapi Tuhan ingin prioritas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, urusan saya dan saudara yang harus kita dahulukan, mencari kerajaan Allah. Soal keadilan, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Itu yang harus kita kejar. Masalah makan minum itu urusannya Tuhan. Sebab di Matius 6 itu katakan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi kita, pasti dipelihara. Tetapi Tuhan ingin, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, itu yang harus menjadi prioritas. Jadi hal-hal berkaitan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu yang harus kita miliki dan kita teruskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Begini loh menjadi anak Tuhan, memprioritaskan keadilan, memprioritaskan damai sejahtera, dan memprioritaskan sukacita. Dan sukacita ini juga tidak bisa dibeli dimanapun, saudara. Karena sukacita datangnya dari Roh Kudus. Kalau kita sukacita karena nonton lawak, nonton yang lucu-lucu hanya sementara waktu, tapi sukacita dari Roh Kudus itu akan memberikan kita keleluasaan, memberikan kita apa? Bisa menikmati kehidupan sekalipun di masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini, tetap bersukacita. Rasul Paulus juga mengajar pada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam segala hal. Maupun di jemaat Tesalonika, bersukacita, luar biasa, ya, supaya kita senantiasa memancarkan
kerajaan Allah itu lewat kehidupan kita. Ya. Nah, terus kita lihat di ayat yang ke-18 tadi katakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dengan memprioritaskan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, ya, maka dikatakan di sini tadi ayat yang ke-18, kita melayani Kristus dan kita berkenan kepada Allah. Berkenan Allahnya apa? Sesuai dengan kemauannya Allah, sesuai dengan keinginannya Allah. Kalau orang tua di dunia ini sangat senang karena anaknya itu menyenangkan hatinya. Apa yang tidak minta dikasih, memberikan hadiah. Apalagi Bapa kita di surga, ya, dikehendaki Allah. Ya. Jadi sebenarnya soal makan dan minum itu Tuhan itu tahu apa yang saudara butuhkan. Tapi Tuhan ingin kita harus punya prioritas, mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Allah, mencari damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Maka semua itu, apa yang saudara tidak pikirkan pun akan diberikan. Ya. Jadi intinya sebenarnya kita diajar untuk kita tidak terlalu khawatir akan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam dunia ini. Ya, karena itu bagian Tuhan. Bagian saya dan saudara, cari kerajaan Allah, cari kebenaran Allah, cari damai sejahtera, cari sukacita dari Roh Kudus. Bagaimana cara mencarinya? Membangun persekutuan relasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Itulah relasi kita dengan Tuhan yang akan mendatangkan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita dari Roh Kudus. Terus yang terakhir, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu mencari penghormatan. Tuhan yang mendatangkan penghormatan itu kepada kita. Kalau kita mencari penghormatan, itu berarti penghormatan dalam arti yang kesenangan manusia. Tetapi kehormatan yang didatangkan dari Allah, dengan Tuhan menggerakkan seseorang untuk menghormati kita, itu akan lebih terhormat daripada kita mencari penghormatan yang ada dalam dunia ini. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin di tengah masa-masa yang sulit ini, untuk kita tidak terfokus kepada kebutuhan makan dan minum. Bukan berarti saya tidak boleh berpikir, boleh. Tetapi sekali lagi Tuhan mengajar kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka semua itu ditambahkan kepada kita. Jadi intinya kita diajar untuk kita jangan terlalu politik. Prioritaskan Tuhan. Dan itu yang terutama dalam hidup saya. Ya, yakin percaya Tuhan pasti menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih buat keajaiban pertolongan-Mu. Kau mengajar kami untuk punya prioritas dalam hidup kami ini. Terlebih mencari kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Sebab itu berikan kami hikmat, tuntunan, akal budi untuk menerapkan kerajaan Allah di dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup kami berjemaat, dalam hidup kami bertetangga, dalam hidup kami di masyarakat, untuk kami menjadi saksi, untuk kami menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati kehidupan jemaat di situasi masa-masa yang sulit, untuk mereka tetap tidak khawatir dan menaruh percaya kepada Tuhan dan mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup mereka, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup mereka.
Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan lewat kebenaran firman yang sudah didengar. Untuk mereka tetap menaruh pengharapan, percaya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan pertolongan atas hidup mereka. Terpuji-puji akan nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami hanya persembahkan kepada Tuhan yang mempunyai langit bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Tuhan